sistem ekonomi kita, ekonomi Pancasila. Nah, semua itu terabaikan. Ketika undang-undang apapun yang dibuat itu selalu ada yang menolak, selalu ada yang setuju, gitu kan. Nah, lalu ada proses penyelesaiannya secara konstitusi, ya kita tunggu aja. Malam hari ini Rosi, edisi spesial untuk membicarakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Gagasan tentang Omnibus Law sudah dicetuskan Presiden Jokowi saat dilantik tanggal 20 Oktober 2019 lalu. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya memperbaiki iklim investasi untuk pemulihan ekonomi. Hampir 1 tahun sejak dilantik, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akhirnya disahkan. Tapi sejak disahkan DPR 5 Oktober lalu, aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terus terjadi di sejumlah daerah. Dari 186 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal tentang tenaga kerjalah yang paling menjadi sorotan karena dianggap merugikan buruh. Malam ini, saya ingin mendengar argumentasi dari berbagai pihak dan membicarakannya secara terbuka. Diskusi ini bertujuan agar kita semua bisa menangkap substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja dan sekaligus memilah mana yang fakta dan mana yang bukan merupakan ketetapan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau disinformasi. Saya ingin menyapa dulu seluruh narasumber saya yang istimewa malam hari ini. Selamat malam untuk Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Selamat malam Pak Menko. Selamat malam Mbak Rosi. Lalu kemudian ada Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia. Selamat malam Bu. Selamat malam Mbak Rosi, salam sehat. Sehat selalu Bu Ida. Lalu selamat malam Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pak Bahlil Dahaladia. Malam Mbak Rosi, malam. Selamat malam, sehat ya. Lalu ada Ketua Badan Legislasi DPR Bapak Supratman Andi Aktas. Selamat malam Mbak Rosi. Selamat malam Pak. Ekonom Senior Indef Bapak Faisal Basri. Selamat malam. Selamat malam Bang Faisal. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Muhtar. Selamat malam Bung Ceng. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ketua Kadin Indonesia Bapak Rosan Ruslani. Selamat malam Bung Rosan. Mbak Elina Rosi. Lalu ada Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Bung Haris Azari. Selamat malam Bung. Malam Rosi dan lain-lain semua. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI Bu Eli Rosita Silaban Horas. Horas, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Lalu ada Ekonom Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Indonesia Profesor Ari Kuncoro. Selamat malam Prof. Last but not least, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting, Bung Saidiman Ahmad. Selamat malam Bung. Selamat malam. Diskusi ini akan saya mulai dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto untuk menjelaskan mengapa pemerintah merasa undang-undang ini memiliki kepentingan yang mendesak untuk Indonesia sekaligus memiliki manfaat untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Silakan Pak Menko. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada seluruh narasumber, Mbak Rosi, ada Ibu Ida, Pak Bahlil, Pak Rosan, Pak Supratman, kemudian juga ada Pak Faisal, Pak Haris, Pak Prof. Ari Kuncoro, Pak Uceng. Ada satu-satunya presiden di sini, Ibu dan Pak Saidiman. Pertama, berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk berbicara di sini. Kedua, saya ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah bagian dari pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk mendorong terciptanya transformasi perekonomian. Kita ketahui dalam situasi pandemi COVID ini ada 3 tahapan. Satu, pada saat pemerintah membentuk gugus tugas, yaitu tahap
terhadap pandemi COVID, kemudian tahap pemulihan di mana pemerintah menyeimbangkan antara gas dan rem, yaitu dalam Perpres 82, kemudian akan masuk di dalam periode rekonstruksi, di mana kita membangun kembali atau sering dalam konteks perekonomian disebut reset, kemudian restart ataupun rebooting. Nah, dalam konteks reset, restart, rebooting ini diperlukan transformasi struktural, dan transformasi struktural ini dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Republik Indonesia 3 kali melakukan reform struktural. Yang pertama di tahun 1967 dalam situasi peralihan pemerintahan Orde Baru dari Orde Lama. Kemudian yang berikutnya adalah di tahun 98 saat terjadi LOI, di mana banyak lembaga dibentuk baru, baik itu OJK, kemudian pemisahan BI, kemudian ada KPK, ada KPPU, dan seterusnya. Kemudian, dan itu terjadi dalam situasi krisis ekonomi Asia Timur. Dan saat sekarang dilalah, ini terjadi pandemi COVID. Pemerintah mengeluarkan supres pada tanggal 7 Februari, dan di bulan Maret kita melakukan pandemi COVID masuk ke Indonesia, sehingga tentu ini menjadi bagian daripada untuk rekonstruksi, karena kehidupan struktur daripada kegiatan masyarakat akan berbeda sebelum dan sudah COVID. Nah, kemudian dalam segi pembahasan dilakukan sejak 20 Mei, dan Pak Supratman nanti bisa berbicara mengenai pembahasan yang sudah dilakukan 64 kali rapat, dan disiarkan secara langsung, terbuka melalui kanal medsos dan juga oleh media, dan juga partisipasi publik dibuka seluas-luasnya dalam rentang waktu tersebut. Nah, kemudian urgensi daripada undang-undang tersebut tentu dalam situasi pandemi COVID ini kita ketahui bersama bahwa setiap tahun jumlah pencari kerja itu jumlahnya ada 7 juta, dan yang terdampak oleh COVID ini ada 3,5 juta, terdiri dari 2,1 juta ter-PHK, 1,4 juta dirumahkan. Dan tentunya kalau kita lihat dari kenyataan di lapangan, itu dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu kartu prakerja untuk menampung mereka yang ter-PHK atau dirumahkan, yang mendaftar 33 juta. Jadi ini adalah kebutuhan real untuk masyarakat yang butuh kerja. Dari hasil daripada program prakerja di mana sudah dilakukan pemanfaat lebih dari 5,6 juta, ini adalah betul-betul anak muda yang ingin untuk bekerja, dan dari segi demografinya terlihat bahwa 82% dari pendaftar kartu prakerja ataupun di lapangan kerja kita pendidikannya adalah menengah ke bawah. Dan dari pendidikan yang menengah ke bawah itu adalah 39%-nya adalah pendidikan dasar ataupun SD. Sehingga dengan demikian kita membutuhkan sebuah lapangan kerja yang cocok untuk mereka adalah sektor yang padat karya. Di mana kita tahu setiap tahunnya ada kebutuhan juga tambahan fresh graduate sebanyak 3 juta. Nah, kemudian yang kedua tentu anak-anak muda ini akan masuk ke lapangan kerja, dan selain itu juga dibuka untuk mereka berwirausaha. Sehingga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak pasal yang terkait dengan kemudahan berusaha. Kita ketahui juga bahwa UMKM jumlahnya 64,19 juta, di mana 75%-nya adalah sektor informal. Dan sektor informal ini harus bertransformasi kepada sektor formal agar tentu bisa tercatat, bisa dibuatkan program pemerintah, dan bisa diberikan pemberdayaan. Kemudian juga beberapa hal yang juga ada di dalam perundang-undangan ini adalah untuk menyelesaikan reform agraria. Reform agraria dan juga distribusi aset kepada masyarakat yang bisa dilakukan melalui bank tanah. Nah, kemudian juga pemerintah mendorong upaya pemberantasan korupsi dalam hal penyederhanaan pelayanan publik melalui penyederhanaan obesitas daripada perizinan. Sehingga tentu dengan memotong model perizinan yang berbelit, pungli itu akan dikurangi. Dengan demikian tentu ini program untuk pemberantasan korupsi. Kemudian juga kita melihat bahwa ada beberapa hal yang dalam kegiatan hari-hari ini adik-adik mahasiswa kita banyak yang bergerak
di jalan. Tentu kami melihat bahwa persoalan ini tentu diharapkan tidak tertunggangi atau dalam tanda petik tidak berubah menjadi aksi-aksi yang sifatnya anarkis, dan tentu kami berharap bahwa adik-adik kita juga bisa kita berikan sosialisasi secara baik bahwa ini adalah harapan bangsa ke depan, adik-adik mahasiswa, dan saya yakin adik-adik mahasiswa selalu terbuka terhadap perubahan. Nah, kemudian kami ingin juga menjelaskan, nanti Ibu Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan bahwa banyak hal yang terkait dengan hoax yang dikembangkan di masyarakat, dan tentu dari masyarakat kami berharap bahwa hal-hal yang terkait dengan hoax ini bisa juga dipahami untuk diperbaiki, bahwa upah minimum itu tetap ada, tidak benar UMK dihapus, pemerintah tetap memberikan pesangon itu ada, bahkan pemerintah menetapkan program baru, nanti Ibu akan menjelaskan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian waktu kerja juga tetap paling lama 40 jam seminggu, kemudian juga hak istirahat tetap ada, upah atas cuti juga ada, kemudian juga yang terkait dengan PKWT juga tentunya yang tidak diatur sebelumnya diatur dengan memberikan perlindungan kepada pekerja. Kemudian juga yang menjadi sorotan adalah terkait dengan kelestarian lingkungan berupa AMDAL. Nah, ini secara tegas kami mengatakan bahwa AMDAL tetap ada, dan perhatian pemerintah dan keberpihakan terhadap AMDAL juga dalam proses. Yang dirubah adalah prosesnya. Jadi pengaturan dari mana AMDAL diatur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, tetapi prosesnya lebih sederhana sehingga waktu dan biayanya menjadi lebih efisien. Dan tentunya dalam penyusunan izin lingkungan melibatkan masyarakat yang terkena dampak, juga ruang partisipasi kepada pemerhati lingkungan dan LSM tetap terbuka. Dan juga hal lain yang saya ingin sampaikan bahwa tadi seperti disampaikan oleh Bapak Menteri Menko Polhukam, bahwa di dalam pengembangan ataupun persetujuan undang-undang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, dan apabila ada proses lain yang bisa ditempuh yaitu proses judicial review. Nah, judicial review itu dijamin oleh undang-undang sehingga itu bisa diproses melalui Mahkamah Konstitusi, sehingga kita tidak perlu untuk saling memaksakan pendapat, apalagi prosesnya sudah berproses di DPR. Demikian, terima kasih Mbak Rosi. Terima kasih Pak Menko. Yang hari ini ramai diberitakan di media adalah pernyataan Pak Menko Perekonomian Bapak Airlangga, yaitu Bapak mengatakan aksi demo yang hari ini meluas di berbagai tempat di Indonesia. Pemerintah tahu siapa dalangnya dan siapa yang membiayai aksi demonstrasi itu. Mungkin dalam kesempatan ini Pak Menko bisa menjelaskan. Jadi Mbak Rosi seperti tahu itu kan judul itu teman-temannya Mbak Rosi juga yang olah-olah. Jadi sebetulnya ya tentu kita melihat bahwa kita ingin bahwa kegiatan-kegiatan ini murni. Karena kalau kegiatan demo murni itu saya yakin tidak ada vandalisme. Nah, vandalisme itu dilakukan saya yakin bukan oleh tokoh-tokoh mahasiswa. Sehingga itu artinya peringatan supaya tidak ada yang menunggangi. Demikian Mbak Rosi. Oh, hanya peringatan ya. Artinya publik jadi dari statement yang ada di berita saat ini bahwa mengetahui siapa yang membiayai itu, adakah Pak Menko ingin mengkoreksinya malam hari ini? Ya, artinya pemerintah menginginkan situasi kondusif, terutama di pandemi, dalam situasi pandemi COVID. Dan kita tidak ingin ada klaster baru daripada kegiatan massal ataupun unjuk rasa. Di dalam pengetesan yang dilakukan, beberapa ada ditemukan positif COVID. Jadi tentu dalam situasi PSBB ini harus dijaga. Nah, yang saya katakan bahwa kami percaya bahwa mahasiswa itu bisa melakukannya secara aman, damai, dan tertib dalam pengungkapan opininya. Demikian. Ya, jadi Pak Menko, saya ingin klarifikasi sekali lagi karena ini kan ada penolakan berbagai pihak, bahkan dengan narasi yang sangat serius
tujuan pemerintah ini untuk pemulihan ekonomi, ini untuk mendorong atau untuk supaya ada iklim investasi yang lebih baik untuk Indonesia. Tetapi apa yang menjadi penolakan mereka adalah ini adalah perbudakan yang berkedok investasi gitu. Menurut Pak Menko, mereka memang tidak paham dengan isi Undang-Undang Ciptaker ini, atau memang ada ruang-ruang yang mereka memang tidak bisa terima. Apakah Bapak bisa melihat orisinalitas suara mereka yang protes terhadap? Jadi pertama mungkin Mbak Rosi, kata-kata perbudakan itu sangat tidak Indonesia. Karena Indonesia memperoleh kemerdekaan dan tidak pernah kita melakukan apa yang namanya perbudakan. Perbudakan itu biasanya dikaitkan dengan kolonialisme. Dan ini yang menurut saya tidak pas. Kedua, terkait dengan teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa di beberapa tempat, termasuk di Jawa Tengah, pada saat dicek oleh Pak Gubernur, Mas Ganjar, Pak Ganjar, ditanyakan apakah adik-adik pelajar ini tahu apa yang didemo dan tahu apa yang diperjuangkan, apakah pernah membaca RUU-nya. Sebagian besar mengatakan tidak tahu mereka demonya apa dan yang lain. Jadi tentu dalam bentuk sampel ini kebanyakan mereka didorong oleh kegiatan-kegiatan melalui medsos dan didorong untuk melakukan aktivitas seperti itu. Nah tentu untuk hal yang seperti ini kami ingin agar adik-adik mahasiswa ini mendapatkan penjelasan. Nah penjelasannya tentu kita minta nanti dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, kemudian dari media itu untuk menjelaskan secara lebih jelas. Demikian Mbak Rosi. Terakhir sebelum saya jeda Pak Menko, bahwa mereka yang berdemo misalnya secara di-capture atau dipotret sekilas adalah mereka yang dianggap tidak tahu seluruh pasal-pasal yang sudah disahkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Tidakkah ini menjadi evaluasi internal Pak Menko? Karena bagaimanapun Pak Menko adalah yang di garis terdepan soal Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini. Evaluasi bahwa ada sosialisasi yang memang belum dilakukan secara ideal supaya partisipasi publik, pemahaman publik mereka lebih tahu tentang apa yang sedang dirumuskan oleh pemerintah. Jadi ada kekosongan ruang publik yang menyebabkan kekacauan ini. Jadi memang salah satu yang pemerintah juga melihat peran daripada media itu penting untuk memberikan narasi secara objektif dan benar. Sehingga tentu di dalam situasi seperti ini kita banyak melihat narasi-narasi yang berbeda yang didorong melalui media sosial. Nah tentu hal ini perlu dikoreksi ke depan. Baik, Pak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, terima kasih atas penjelasannya. Kami akan kembali pada narasumber selanjutnya sesaat lagi.